Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fazria Inara Rama dari kelas 10 reguler 2. Ingin menjelaskan tentang sejarah Candi Prambanan. Untuk penjelasannya, simak video ini sampai akhir. Cerita rakyat Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Roro Jonggrang yang merupakan putri kesayangan dari seorang pemimpin raksasa yang arogan dan serakah, Prabu Boko. Kemudian ada Bandung Bondowoso, putra dari Raja Prabu Damarmoyo. Meski sakti dan gagah, penerus kerajaan Pengging ini memiliki sifat yang sombong, suka memaksakan kehendak, mudah terpancing emosi dan tidak bisa menerima kekalahan. Perang antara Kerajaan Pengging dan Keraton Prambanan. Di Jawa Tengah terdapat dua kerajaan yang keadaannya bertolak belakang, bernama Kerajaan Pengging dan Keraton Prambanan. Prabu Damarmoyo adalah pemimpin Kerajaan Pengging. Daerah kekuasaannya begitu subur dan makmur. Rakyatnya pun memiliki kehidupan yang makmur. Raja Prabu Damarmoyo memiliki seorang penerus yang sakti dan gagah bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan Keraton Prambanan yang kering dan tandus dipimpin oleh seorang raksasa bernama Prabu Boko. Pemimpin yang satu ini terkenal arogan dan serakah. Meski begitu, Prabu Boko dikaruniai seorang putri cantik berseperti bidadari bernama Roro Jonggrang. Karena sifatnya yang serakah, Prabu Boko mempunyai keinginan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Ia pun memutuskan untuk berperang dengan Kerajaan Pengging. Prabu Boko mempersiapkan para pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Pemerasan terhadap rakyatnya sendiri pun dilakukan. Dengan persiapan yang matang, akhirnya tiba hari di mana Prabu Boko menyerang Kerajaan Pengging dan mengusik ketentraman rakyatnya. Perang lalu terjadi, menjatuhkan banyak korban dan membuat rakyat dari kedua kerajaan menderita dan kelaparan. Kecantikan Roro Jonggrang. Melihat keadaan begitu memprihatinkan, Prabu Damarmoyo mengutus anaknya sendiri untuk maju ke medan perang dan melawan Prabu Boko. Pertempuran sengit terjadi di antara Prabu Boko dan Bandung Bondowoso yang sama-sama sakti. Peperangan itu berujung dengan kematian Prabu Boko. Tidak butuh waktu yang lama, pasukan Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso mengepung Keraton Prambanan. Di waktu yang bersamaan, kabar duka kematian ayahnya pun sampai di telinga Roro Jonggrang. Setibanya di Keraton Prambanan, Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang. Dengan cepat, Bandung Bondowoso terpesona dengan kecantikannya. Syarat untuk menikahi Roro Jonggrang. Sudah jatuh hati, muncul keinginan Bandung Bondowoso untuk memperistri Roro Jonggrang. Meski terkejut mendengar keinginan sang panglima perang, Roro Jonggrang takut untuk berkata tidak kepada pemuda yang telah membunuh ayahnya. Pasalnya, Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan seluruh rakyat Keraton Prambanan jika permintaannya ditolak. Ide cemerlang pun muncul. Roro Jonggrang akan menyetujui keinginan tersebut jika Bandung Bondowoso mampu memenuhi dua syarat darinya dalam satu malam saja. Syarat yang pertama yaitu Bandung Bondowoso harus membuat sumur yang dalam bernama Jalatunda. Yang kedua, ia harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu satu malam. Keberhasilan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso berusaha menyanggupi syarat dari Roro Jonggrang. Ia menggali tanah yang dalam untuk membangun sumur dan berhasil menyelesaikannya dengan cepat. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menjadi gelisah karena syarat pertamanya sudah terpenuhi dengan mudah. Semakin gelisah, Roro Jonggrang mendorong Bandung Bondowoso ke dalam sumur, lalu melempari bebatuan dan tanah dengan bantuan pati sakti. Tidak sebanding dengan kekuatannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari dalam sumur dengan rasa geram. Tetapi amarah itu tidak jadi meledak karena rasa cintanya pada Roro Jonggrang. Dalam upaya memenuhi syarat kedua, Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan kepada bala tentara makhluk halus untuk membangun 1000 candi sebelum pagi tiba.
Semua berjalan dengan lancar karena bala tentara ini berhasil membangun 1000 candi dengan cepat. Sebelum pagi tiba, 998 candi sudah terbangun dan menyisahkan 2 candi yang belum selesai. Kegelisahan Roro Jonggrang semakin terjadi. Dengan cepat ia pun mencari jalan keluar yang lain. Kelicikan Roro Jonggrang. Ide licik untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso terbesit dalam pikirannya. Sontak, ia memerintahkan para dayangnya untuk menyalakan api obor dan membakar jerami sehingga mengubah warna langit menjadi merah dan membuat ayam jantan berkokok. Bersautan menyangka hari sudah tiba. Semua dilakukan demi mengelabui para bala tentara Bandung Bondowoso. Tumbukan padi di lesung pun perlahan terdengar. Para makhluk halus berbondong-bondong pergi meninggalkan pekerjaannya, menyisahkan 1 candi yang belum selesai. Menyadari perbuatan Roro Jonggrang yang curang demi menggagalkan usahanya untuk kedua kalinya, Bandung Bondowoso pun tak tinggal diam. Kecantikan Roro Jonggrang tidak lagi melabuinya. Bandung Bondowoso kini dipenuhi oleh amarah. Roro Jonggrang menjadi arka batu. Sakit hati, Bandung Bondowoso memperlihatkan kesaktiannya. Ia menunjuk sekaligus mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah batu yang begitu besar. Dalam sekejap, Roro Jonggrang yang cantik seperti bidadari pun berubah menjadi arka batu yang melengkapi candi terakhir. Sejak saat itu, batu raksasa tersebut dikenal sebagai Arka Durga atau Roro Jonggrang yang terletak di dalam ruang candi yang besar. Hingga hari ini, candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Sedangkan candi-candi di sekitar Candi Prambanan dinamakan Candi Sewu, meski jumlahnya tidak mencapai 1000. Dalam bahasa Jawa, kata sewu berarti 1000. Pesan moral dari cerita Roro Jonggrang yaitu: pertama, untuk belajar agar tidak menjadi orang yang serakah, dapat merugikan orang banyak dan diri sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso sebelum menikahinya. Asal-usul nama Prambanan. Gugusan candi ini dinamakan Prambanan karena terletak di daerah Prambanan. Nama Roro Jonggrang berkaitan dengan legenda yang menceritakan tentang Dara yang Jonggrang dan gadis Jangkung, putri Prabu Boko. Nama Prambanan sendiri berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diyakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dari istilah teologi Hindu, para Brahman yang berarti Brahman Agung, yaitu Brahman. Realitas abadi yang tidak dapat digambarkan, yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Lokasi Candi Prambanan. Candi Roro Jonggrang yang disebut Candi Prambanan terletak persis di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih 17 km ke arah timur dari kota Yogyakarta atau kurang lebih 53 km sebelah barat Solo. Komplek Percandian Prambanan ini masuk ke dalam 2 wilayah, yakni komplek bagian barat masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagian timur masuk Provinsi Jawa Tengah. Percandian Prambanan berdiri di sebelah timur Sungai Opak, kurang lebih 200 meter sebelah utara Jalan Raya Yogyakarta Solo. Sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kelompok percandian Hindu yang dibangun oleh raja-raja dinasti Sanjaya pada abad ke-9. Ditemukannya tulisan nama Pikatan pada candi ini menimbulkan pendapat bahwa candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan yang kemudian diselesaikan oleh Rakai Belitung berdasarkan prasasti berangkat tahun 856 Masehi yang disebut Prasasti Siwagra sebagai manifest politik untuk meneguhkan kedudukannya sebagai raja yang besar. Terjadinya perpindahan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur berakibat tidak terawatnya candi-candi di daerah ini. Ditambah terjadi gempa bumi serta beberapa kali meletusnya gunung berapi, menjadikan Candi Prambanan runtuh tinggal puing-puing batu yang berserakan. Sungguh menyedihkan itulah keadaan pada saat penemuan kembali Candi Prambanan. Usaha pemugaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda berjalan sangatlah lamban. Dan akhirnya pekerjaan pemugaran yang sangat berharga itu
diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 1953, pemugaran Candi Induk Loro Jonggrang secara resmi dinyatakan selesai oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Sampai sekarang pekerjaan pemugaran dilanjutkan, yaitu pemugaran Candi Brahma dan Candi Wisnu. Candi Brahma dipugar mulai tahun 1977 dan selesai diresmikan pada tanggal 23 Maret 1987. Sedangkan Candi Wisnu mulai dipugar pada tahun 1982, selesai dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 27 April 1991. Beberapa sejarawan telah lama menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya berkuasa di Jawa, yang terkait dengan teori kepercayaan warga Wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini, tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Siwa kembali mendapat dukungan kerajaan. Setelah dinasti Sailendra sebelumnya cenderung mengenal agama Buddha Mahayana, hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Medang telah mengalihkan fokus dukungan agama dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan Siwa. Deskripsi bangunan Candi Prambanan. Kompleks Percandian Prambanan terdiri atas latar bawah, latar tengah, dan latar atas atau latar pusat yang semakin ke arah dalam, semakin tinggi letaknya. Berturut-turut luasnya 390 meter persegi, 222 meter persegi, dan 110 meter persegi. Latar bawah tak berisi apapun. Di dalam latar tengah terdapat reruntuhan candi-candi perwara. Apabila seluruhnya candi telah selesai dipugar, maka akan ada 224 buah candi yang semua ukurannya sama, yaitu luas dasar 6 meter persegi dan tingginya 14 meter. Latar pusat adalah latar terpenting, di atasnya terdiri 16 buah candi besar dan kecil. Candi-candi utama terdiri atas dua deret yang paling saling berhadapan. Deret pertama yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Deret kedua yaitu Candi Nandi, Candi Angsa, dan Candi Garuda. Pada ujung-ujung lorong yang memisahkan kedua deretan candi tersebut terdapat Candi Apit. 8 candi lainnya adalah lebih kecil. 4 diantaranya Candi Kelir, dan 4 candi lainnya disebut Candi Sudut. Secara keseluruhan terdiri atas 240 candi. Candi Brahma. Luas dasarnya 20 meter persegi dan tingginya 37 meter. Di dalam satu-satunya ruangan, berdirilah arka Brahma berkepala 4 dan berlengan 4. Arka ini sebenarnya sangat indah tetapi sudah rusak. Salah satu tangannya memegang tasbih, yang satunya memegang kamandalu, yaitu tempat air. Keempat wajah menggambarkan keempat kitab suci Weda, masing-masing menghadap keempat arah mata angin. Sebagai pencipta, ia membawa air karena seluruh arah keluar dari air. Tasbih menggambarkan waktu. Dasar kaki candi juga dikelilingi oleh selasar yang dibatasi pagar langkan, di mana pada dinding langkan sebelah dalam terpahat relief lanjutan cerita Ramayana dan relief serupa pada Candi Siwa hingga tamat. Candi Wisnu. Bentuk, ukuran, relief, dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada, dirilah arka Wisnu bertangan 4 yang memegang gada, cakra, tiram. Pada dinding langkan sebelah dalam terpahat relief Krishna sebagai Avantara atau penjelmaan Wisnu dan Balarama atau Baladewa kakaknya. Candi Siwa. Candi dengan luas dasar 34 meter persegi dan tinggi 47 meter adalah terbesar dan terpenting.
Dinamakan Candi Siwa karena di dalamnya terdapat arka Siwa Mahadewa yang merupakan area terbesar. Bangunan ini dibagi atas 3 bagian secara vertikal: kaki, tubuh, dan kepala atau atap. Kaki candi menggambarkan dunia bawah, tempat manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Tubuh candi menggambarkan dunia tengah, tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawian, dan atap melukiskan dunia atas, tempat para dewa. Gambar kosmos nampak pula dengan adanya arka dewa-dewa dan makhluk-makhluk surgawi yang menggambarkan Gunung Mahameru, Everest di India, tempat para dewa. Percandaian Prambanan merupakan replika gunung itu, terbukti dengan adanya arka-arka dewa Lokapala yang terpahat pada kaki Candi Siwa. 4 pintu masuk pada candi itu sesuai dengan keempat arah mata angin. Pada pintu utama menghadap ke timur dengan tangga masuknya yang terbesar. Di kanan kirinya terdapat 2 area raksasa penjaga dengan membawa gada yang merupakan manifestasi dari Siwa. Di dalam candi terdapat 4 ruangan yang menghadap ke 4 arah mata angin dan mengelilingi ruangan terbesar yang ada di tengah-tengah. Kamar terdepan Siwa, sedangkan ketiga kamar lainnya masing-masing berisi arka-arka Siwa Mahaguru, Ganesha, dan Durga. Dasar kaki candi dikelilingi selasar yang dibatasi dengan pagar langkan. Pada dinding langkan sebelah dalam terdapat relief cerita Ramayana yang dapat diikuti dengan cara pradaksina berjalan searah jarum jam, mulai dari pintu utama. Hiasan-hiasan pada dinding sebelah luar berupa kinara-kinari, makhluk bertubuh burung berkepala manusia, kalamakara, kepala raksasa yang lidahnya berwujud mitologi, dan makhluk surgawi lainnya. Atap-atap candi bertingkat-tingkat dengan susunan yang amat kompleks, masing-masing dihiasi sejumlah ratna, dan puncaknya terdapat rantau terbesar. Arka Ganesha. Arka ini berwujud manusia berkepala gajah, bertangan 4 yang sedang duduk dengan perut gendut. Tangan-tangan belakangnya memegang tasbih dan kampak, sedangkan tangan-tangan depannya memegang patahan gadingnya sendiri dan sebuah mangkuk. Ujung belalainya dimasukkan ke dalam mangkuk itu yang menggambarkan bahwa ia tak pernah puas meneguk ilmu pengetahuan. Ganesha memang menjadi lambang kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, penghalau segala kesulitan. Pada mahkotanya terdapat tengkorak dan bulan sabit sebagai tanda ia anak Siwa dan Uma, istrinya. Arka ini menggambarkan putra mahkota sekaligus panglima perang Raja Balitung. Arka Durga atau Loro Jonggrang. Arka ini berwujud seorang wanita bertangan 8 yang memegang beraneka ragam senjata seperti cakra, gada, anak panah, ekor banteng, sangka, perisai, busur, panah, dan rambut berkepala raksa Asura. Ia berdiri di atas banteng Nandi dalam sikap Tribangga atau 3 gaya gerak yang membentuk 3 lekukan tubuh. Banteng Nandi sebenarnya penjelmaan dari Asura yang menyamar. Durga berhasil mengalahkan dan menginjaknya sehingga mulutnya keluarlah Asura yang lalu ditangkapnya. Ia adalah salah satu aspek dari Sakti atau istri Siwa. Menurut mitologi, ia tercipta dari lidah-lidah api yang keluar dari tubuh para dewa. Durga adalah dewi kematian. Karenanya, arka ini menghadap ke utara yang merupakan mata angin kematian. Sebenarnya, arka ini sangat indah. Bila dilihat dari kejauhan, nampak seperti hidup dan tersenyum, namun hidungnya telah dirusak oleh tangan-tangan jahil. Arka ini menggambarkan permaisuri Raja Balitung. Fungsi Candi Prambanan. Candi Prambanan memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah dan persembahan kepada para dewa Hindu. Kompleks candi ini digunakan untuk upacara keagamaan dan ritual persembahan kepada Trimurti. Selain untuk beribadah, Candi Prambanan juga difungsikan sebagai tempat menggelar berbagai upacara kerajaan.
Hanya saja saat ini candi tersebut lebih banyak digunakan untuk tempat penyelenggaraan upacara adat seperti upacara melasti, Tawur Agung Kesanga, dan upacara lainnya. Candi ini konon sudah benar-benar runtuh akibat gempa bumi besar pada abad ke-16. Meski sudah tidak lagi menjadi pusat agama dan pemujaan Hindu, candi ini tetap diakui dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat Jawa yang tinggal di sekitarnya. Candi Durga dan patung-patung di bangunan utamanya telah menginspirasi cerita rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang. Setelah Kesultanan Mataram terpecah pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tandus. Tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada tanggal 27 Mei 2006, Yogyakarta dan beberapa wilayah Klaten, Jawa Tengah mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat dengan skala 5,9 skala Richter sekitar 1 menit. Gempa ini memiliki dampak yang dahsyat, bahkan mengakibatkan 6.000 orang terbunuh oleh bencana ini. Bukan saja para korban jatuh, tetapi juga banyak bangunan rusak parah dan jalanan terbelah. Bangunan bersejarah juga tidak luput dari bencana ini, seperti Istana Sultan dan beberapa benteng peninggalan Belanda mengalami kerusakan parah. Begitu juga dengan Candi Prambanan yang mengalami kerusakan tidak hanya dari bahannya, tapi juga secara struktural. Candi Prambanan yang merupakan salah satu warisan budaya dunia dan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, mendapat perhatian khusus untuk menyelamatkan bangunan Candi Prambanan. Berbagai ahli dari berbagai kalangan seperti arkeolog, teknik sipil, geologi, dan geofisika berkumpul untuk meneliti beberapa kerusakan yang terjadi di Candi Prambanan. Berbagai teknik dan metode yang digunakan untuk penelitian ini dan menunjukkan kerusakan yang terjadi. Beberapa kerusakan seperti penurunan, pergeseran, serta retakan yang terjadi secara vertikal atau horizontal di beberapa bagian Candi Prambanan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan penyebab kerusakan ini terlepas dari getaran dan gerakan yang terjadi pada saat gempa. Namun, juga disebabkan oleh penggunaan metode restorasi yang diidentifikasikan kurang tepat dengan daerah Prambanan. Candi ini kembali dikenal pada tahun 1733 ketika seorang Belanda bernama C. Alons mengunjungi Pulau Jawa dan melaporkan adanya reruntuhan candi yang ditumbuhi semak belukar. Sejak saat itu, upaya restorasi dan pemugaran dilakukan untuk mengembalikan kejayaan pada Candi Prambanan. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagra sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalihkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah asli sungai melengkung ke arah timur dan dianggap sangat dekat dengan candi sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi. Proyek pengelolaan air ini dicapai dengan membuat alur sungai baru yang memotong kelokan sungai dengan sumbu utara selatan. Sepanjang tembok barat di luar kompleks candi, aliran lama dari sungai asli kemudian diisi untuk menyediakan area yang lebih luas untuk pembangunan serangkaian candi perwara atau candi wali dan candi pendamping. Sekitar tahun 930 Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur
oleh Sri Maharaja Mpu Sindok, seorang pengikut dinasti Isyana. Penyebab pergeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, kemungkinan besar disebabkan oleh letusan dahsyat Gunung Merapi. Sekitar 20 km sebelah utara Candi Prambanan. Penyebab lain yang mungkin adalah perang dan perebutan kekuasaan. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki, sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Candi Trimurti sebagai candi utama dalam kompleks ini menjadi tempat penting bagi umat Hindu untuk beribadah dan memuja dewa-dewa mereka. Selain fungsi keagamaan, candi ini juga memiliki arti penting dalam konteks sejarah dan budaya Indonesia. Arsitektur candi ini mencerminkan kemajuan teknologi dan seni bangsa Indonesia pada masa lalu. Keindahan dan keagungan ukiran batu yang rumit serta detail arsitekturnya menjadi bukti kepiawaian para arsitek dan pengrajin batu pada masa itu. Hingga saat ini, Candi Prambanan tetap menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Situs ini telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah, seni, dan keindahan alam. Dengan keunikan dan keindahan arsitektur serta sejarahnya yang unik, Candi Prambanan tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu, tetapi juga menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu Indonesia yang patut diapresiasi. Melihat keagungan candi ini, kita dapat merenungkan kehebatan dan kekayaan budaya Indonesia yang telah ada pada zaman dahulu kala.